Banyak orang ketakutan, mengunci pintu rapat-rapat, dan menganggap malam satu suro adalah malam pembawa sial bagi pemilik weton pon. Tapi malam ini Mbah Supri mau bilang, kalian semua salah besar. Di saat weton lain bersembunyi karena takut energi negatif, weton pon justru sedang bersiap menerima hantaman energi suci yang luar biasa. Malam satu suro bukan akhir dari segalanya buat kalian, melainkan awal dari bangkitnya kekuatan spiritual yang selama ini tertidur di dalam diri kalian. Jangan kaget kalau setelah malam itu hidupmu berubah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedulur, mari kita buka pembahasan ini dengan memahami apa sebenarnya esensi dari malam satu suro. Bagi masyarakat Jawa, momen ini dudu saderinge gantos tahun. Artinya, ini bukan sekadar pergantian kalender atau penanggalan biasa. Secara spiritual, waktu ini dipercaya sebagai titik balik kosmis, di mana terjadi transisi energi alam semesta yang sangat besar, menandai berakhirnya siklus lama dan dimulainya lembaran yang baru. Dalam sudut pandang tradisional, malam sakrol ini sering disebut dengan istilah wancine reresik diri. Artinya, waktunya untuk membersihkan diri dari segala energi negatif. Secara logis, fenomena ini bisa kita maknai sebagai momen refleksi psikologis universal yang bisa diterima oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Ini adalah waktu yang tepat bagi manusia untuk berdiam diri, mengoreksi kesalahan masa lalu, dan menata kembali niat baik untuk masa depan. Namun, kenapa malam ini selalu diselimuti aura mistis yang pekat? Menurut ilmu titen leluhur, pada malam inilah gerbang dimensi spiritual mengalami pergeseran, sehingga energi bumi mendingin dan memicu kepekaan batin manusia menjadi berkali lipat lebih tajam. Bagi sebagian orang yang belum siap, benturan energi ini sering disalahartikan sebagai pembawa kesialan atau sengkolo. Padahal itu hanyalah proses alamiah penyelarasan jagat raya. Pada akhirnya, apapun mitos dan ramalan yang menyertainya, kita semua sepakat bahwa alam semesta bergerak atas perintah Sang Pencipta. Ramalan leluhur ini hadir bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan sebagai pengiling-iling supados tansah waspada. Artinya, pengingat supaya kita semua selalu berhati-hati dan menjaga sikap. Mari kita pandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang kaya akan pesan moral untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, kenapa malam ini selalu diselimuti aura mistis yang pekat? Menurut ilmu titen leluhur, pada malam inilah gerbang dimensi spiritual mengalami pergeseran, sehingga energi bumi mendingin dan memicu kepekaan batin manusia menjadi berkali lipat lebih tajam. Bagi sebagian orang yang belum siap, benturan energi ini sering disalahartikan sebagai pembawa kesialan atau sengkolo. Padahal itu hanyalah proses alamiah penyelarasan jagat raya. Pada akhirnya, apapun mitos dan ramalan yang menyertainya, kita semua sepakat bahwa alam semesta bergerak atas perintah Sang Pencipta. Ramalan leluhur ini hadir bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan sebagai pengiling-iling supados tansah waspada. Artinya, pengingat supaya kita semua selalu berhati-hati dan menjaga sikap. Mari kita pandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang kaya akan pesan moral untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, kenapa malam ini selalu diselimuti aura mistis yang pekat? Menurut ilmu titen leluhur, pada malam inilah gerbang dimensi spiritual mengalami pergeseran, sehingga energi bumi mendingin dan memicu kepekaan batin manusia menjadi berkali lipat lebih tajam. Bagi sebagian orang yang belum siap, benturan energi ini sering disalahartikan sebagai pembawa kesialan atau sengkolo. Padahal itu hanyalah proses alamiah penyelarasan jagat raya. Pada akhirnya, apapun mitos dan ramalan yang menyertainya, kita semua sepakat bahwa alam semesta bergerak atas perintah Sang Pencipta.
Ramalan leluhur ini hadir bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan sebagai pengiling-iling supados tansah waspada. Artinya, pengingat supaya kita semua selalu berhati-hati dan menjaga sikap. Mari kita pandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang kaya akan pesan moral untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, dalam ranah ramalan spiritual, ketenangan elemen air ini justru menjadi magnet yang sangat kuat bagi energi murni yang bertebaran di malam satu suro. Di saat weton lain mungkin merasa tertekan oleh perubahan atmosfer spiritual, energi weton pon justru mengalami proses penyaringan alami. Hal inilah yang memicu bangkitnya kepekaan batin mereka secara mendadak, membuat insting dan intuisi mereka menjadi jauh lebih tajam dari hari-hari biasa. Tentu saja, keistimewaan ini tidak serta-merta membuat weton pon lebih unggul secara mutlak di atas weton lainnya, karena setiap manusia diciptakan unik oleh Tuhan. Sudut pandang ini mendidik kita untuk memahami bahwa potensi spiritual adalah anugerah universal yang cara kerjanya tetap masuk akal dan logis. Segala bentuk energi dan kekuatan yang bangkit pada weton pon ini pada akhirnya wajib disandarkan sebagai bentuk kuasa dan kehendak dari Sang Maha Pencipta. Lalu, bagaimana tanda nyata jika energi spiritual sedulur pon mulai mengalami kebangkitan? Indikasi pertama yang paling sering dirasakan adalah adanya perubahan drastis pada kondisi fisik dan biologis Anda. Awak kroso adem panas lan rontok. Artinya tubuh terasa meriang, merinding tanpa sebab, serta diselimuti rasa lelah yang tidak biasa. Secara medis dan logis, hal ini sejalan dengan respons tubuh manusia ketika mendeteksi adanya perubahan tekanan atmosfer dan suhu lingkungan yang ekstrim menjelang pergantian Tahun Baru Jawa. Tanda berikutnya beralih ke alam bawah sadar, di mana pola tidur Anda akan mulai terganggu secara acak. Anda akan sering terjaga di sepertiga malam, atau justru mendapatkan mimpi sing ketok tondo. Artinya mimpi yang terlihat nyata dan membawa pesan atau simbol tertentu. Penjelasan logisnya, ketegangan pikiran dan kepekaan psikologis yang meningkat di malam sakral membuat otak bekerja lebih aktif saat fase tidur dalam. Sebuah fenomena yang bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang keyakinan. Selain fisik dan mimpi, tanda yang paling krusial adalah ketajaman insting atau batin Anda yang mendadak menjadi sangat kuat. Ati kraso srek lan ngerti sadurunge winarah. Artinya, hati merasa yakin dan seolah tahu apa yang akan terjadi sebelum waktunya tiba. Firasat Anda terhadap niat orang lain atau terhadap suatu keputusan menjadi sangat akurat. Hal ini merupakan bentuk peningkatan fokus pikiran dan kepekaan intuisi yang sangat logis ketika seseorang mulai menyelaraskan frekuensi dirinya dengan alam. Meski tanda-tanda ini terdengar sangat mistis, kita harus tetap bijak bahwa semua perubahan ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Setiap manusia dibekali potensi kepekaan indera yang sama oleh Sang Pencipta jika emosinya sedang dalam keadaan tenang dan stabil. Mari kita yakini bersama bahwa semua getaran energi dan tanda kebangkitan batin ini hanyalah sebagian kecil dari bukti keagungan dan takdir mutlak yang diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Memasuki pembahasan yang lebih mendalam, kita akan mengupas tuntas sebuah istilah yang sangat lekat dengan pemilik pasaran pon saat momen ini tiba. Di kalangan masyarakat tradisional, weton pon sering disebut-sebut sebagai bagian dari kelompok weton sing duwe balung wangi. Artinya, weton yang memiliki tulang wangi atau darah manis. Secara spiritual, istilah ini merujuk pada kondisi di mana pancaran aura dan energi batin seseorang terlihat sangat kontras, cerah, dan menonjol dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Jika dinalar secara logis dan psikologis, fenomena tulang wangi ini sebenarnya menggambarkan daya tarik karismatik yang kuat yang memancar dari dalam diri seseorang. Ketika seseorang memiliki stabilitas emosi yang tenang seperti elemen air pada pon, mereka secara alami akan memancarkan energi positif yang membuat orang lain merasa nyaman. Konsep daya tarik personal ini sifatnya sangat universal,
rasional, dan bisa diterima oleh semua orang karena merupakan bagian dari ilmu psikologi hubungan antar manusia. Namun, dalam dunia metafisika, terbukanya aura tulang wangi di malam satu suro ini membuat kepekaan batin weton pon menjadi magnet bagi pusaran energi makrokosmos. Inilah alasan mendasar mengapa para sesepuh zaman dulu sering memberikan nasihat ojo metu omah disik. Artinya, jangan keluar rumah dulu ketika malam sakral tersebut tiba. Larangan kuno ini bukan karena pemilik weton pon membawa kesialan, melainkan sebuah imbauan preventif agar mereka tidak terdistraksi oleh riuh rendahnya energi luar yang sedang bergejolak. Pada akhirnya, kita harus menyikapi istilah tulang wangi ini dengan kepala dingin dan penuh rasa syukur, tanpa perlu merasa superior atau takut secara berlebihan. Setiap manusia, apapun weton dan hari lahirnya, pasti dibekali kelebihan serta perlindungan masing-masing oleh Sang Pencipta. Mari kita kembalikan semua rahasia ini sebagai bentuk kekayaan budaya, seraya tetap percaya bahwa benteng perlindungan terbaik yang paling logis dan nyata adalah doa serta kepasrahan mutlak kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai langkah pamungkas, mari kita bahas tindakan nyata apa yang harus dilakukan agar bangkitnya energi ini bisa membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Kunci utamanya terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang baik. Leluhur kita selalu mengajarkan esensi dari sing laku tirakat lan topo broto. Artinya yang menjalankan tirakat dan bertapa atau menahan hawa nafsu. Secara logis, ini adalah metode universal untuk melatih kedisiplinan mental dan emosi agar tidak mudah terombang-ambing oleh situasi luar. Di malam yang sakral ini, pemilik weton pon sangat disarankan untuk meluangkan waktu sejenak guna menenangkan diri di tengah keheningan malam. Langkah konkret yang paling masuk akal dan bisa diterima oleh semua kalangan adalah dengan melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara mendalam atas segala tindakan yang telah lalu. Proses evaluasi diri ini secara psikologis sangat efektif untuk menjernihkan pikiran, mengurangi tingkat stres, serta membantu kita merumuskan strategi dan target hidup yang lebih matang untuk masa depan. Secara spiritual, ketenangan yang berhasil dibangun melalui introspeksi ini akan mengubah luapan energi laten menjadi magnet penarik keberuntungan dan kelancaran rejeki. Ketika batin sudah selaras dan berada dalam kondisi yang damai, keputusan-keputusan hidup yang diambil setelahnya pasti akan menjadi lebih bijaksana dan tepat sasaran. Berdiam diri di rumah sembari memperbanyak energi positif dan fokus pada tujuan hidup adalah bentuk ikhtiar nyata yang sangat rasional untuk mengubah potensi abstrak menjadi kesuksesan yang real. Tentu saja, semua panduan amalan ini akan menguap tanpa arti jika kita melupakan esensi dasar bahwa manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasil akhir tetap menjadi hak prerogatif alam semesta. Kita wajib memahami dengan bijak bahwa kabeh iku saking kersane Gusti. Artinya, semua itu berasal dari kehendak Tuhan. Mari kita jadikan momentum pergantian tahun Jawa ini sebagai titik tolak untuk memperkuat integritas diri, memperbanyak perbuatan baik, serta menggantungkan seluruh harapan dan takdir hidup kita hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedulurku semua, pesan moral dari Mbah Supri di video kali ini adalah jangan pernah takut dengan takdir lahirmu, dan jangan pernah takut dengan mitos yang beredar. Ketakutan hanya akan menutup mata batin kita dari melihat kebesaran Tuhan. Jadikan momentum malam satu suro ini untuk membersihkan hati dari dendam, iri, dan dengki, agar energi baik bisa masuk ke dalam hidup kita. Mbah Supri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sedulur semua yang sudah menonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Mbah Supri berdoa, semoga kita semua, khususnya pemilik weton pon, selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya, dijauhkan dari sengkolo, dan dilimpahi rezeki yang berkah berlimpah oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
Mbah Supri pamit undur diri, sampai jumpa di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.